Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Dalam hati Xiaoke, orang tua ini tersenyum sangat cabul, seperti di manhwa sebelah. Nah, saudaraku, barang yang asli sebenarnya, Yanceng memotong nih, nggak perlu membahasnya lagi. Aku kehilangan penglihatan. Yang aku beli adalah barang palsu. Dalam hati Xiaoke, orang tua ini yakin bahwa aku telah mengganti yang asli dan gak ingin aku mengembalikannya. Tapi di mana sebenarnya barang yang asli? Lalu tiba-tiba ada SMS nih. Hah? Tugas mendesak. Dan Xiaoke pergi nih ke pabrik 1. Aotiano berkata nih, tugas mendesak. Mulai sekarang, perisai merah memasuki kondisi kesiapan tempur tingkat pertama. Semua orang membatalkan liburan mereka dan menyimpan senjata mereka. Xiaoke bertanya nih, apakah ada perang? Tugasnya adalah melacak topeng Raja Shu. Topeng Raja Shu adalah peninggalan budaya tingkat harta nasional dan gak boleh disebar ke luar negeri. Karena tempat terakhir muncul adalah di Qiangcheng, tanggung jawab dipercayakan kepada Shanghai, layanan khusus cabang selatan Hongtun. Baik, siap. Jaminan untuk menyelesaikan tugas. Leng Yue berkata nih, Falcon, kau pergi dan selidiki di mana topeng ini terakhir kali muncul. Siap. Dan juga kau pergi ke polisi untuk membantu menyelidiki semua Toyue dari fraksi selatan. Baik, gimana denganku? Leng Yue menjawab nih, kau adalah kepala divisi, tunggu aja di kantor. Sisanya, ikuti aku. Aotian memeluk Xiaoke nih, biarkan mereka pergi. Ayo bermain catur dan minum teh. Xiaoke merespon nih, di saat yang menegangkan seperti ini, aku nggak mood untuk melakukan hal-hal lain. Aotian berkata, itulah yang aku suka darimu. Bagaimana aku bisa bermain dengan lelaki tua nakal itu ketika aku punya waktu luang untuk bermain? Lebih baik aku bermain dengan saudari Fu aja. Lalu Xiaoke datang nih. Si Skelton berkata, selamat datang nak. Xiaoke berkata nih, di sini gunakan dengan santai di masa mendatang. Jangan disimpan. Hah, nak, kau adalah orang tua baruku. Nah, Xiaoke masuk nih. Saudari Fu atau Cao Cao, aku di sini. Xiaoke, beraninya kau. Kenapa kau nggak berlutut ketika kau melihat raja ini? Hah? Hehe, lihat itu. Membuatmu takut. Aku akan bermain imbang denganmu. Ternyata si Cao Cao nih yang megang topengnya. Lalu Xiaoke langsung mengambilnya nih. Cao Cao berkata, tenanglah, bukannya aku nggak ingin memberikannya padamu. Hei, ini benar-benar yang asli. Cao Cao bertanya, apanya yang asli? Xiaoke bertanya lagi nih, di mana kau mendapatkan topeng ini? Dari mana asalnya? Tentu saja dari Huang Qiashun. Aku pikir itu bagus, jadi aku membuat pengganti palsu. Hah? Bagaimana mungkin kau bisa mencuri sesuatu? Cao Cao berkata, kenapa kau sangat marah pada aku? Aku hanya memakainya untuk bersenang-senang. Baiklah, aku akan menyimpannya. Udah, jangan menangis. Aku tidak memarahimu. Bah. Cao Cao berkata, aku membuatkan makanan yang enak untukmu. Ayo kita minum. Sulit untuk membuatmu datang. Kau nggak diizinkan untuk pergi terburu-buru kali ini. Xiaoke merespon, itu tergantung pada usahamu. Cao Cao berkata, selir harus berperilaku baik. Nah, terus mereka di pemandian nih. Cao Cao berkata nih, aku sangat ingin kau tinggal di sini selamanya. Xiaoke merespon, aku khawatir di masa depan anak-anak kita akan terlalu banyak untuk merusak ruangan ini. Oh ya, ngomong-ngomong, fluktuasi energi pendeta menjadi semakin jelas baru-baru ini. Aku yakin dia ada di Qiangcheng. Xiaoke bertanya, di Qiangcheng? Itu benar. Dan energinya terus meningkat. Seharusnya dia telah memburu beberapa manusia. Nggak heran jika kasus mumi tersebut beredar di Qiangcheng baru-baru ini.
Kita harus menemukannya secepat mungkin. Kalau tidak, kita akan berada dalam masalah ketika dia pulih sepenuhnya. Nah, sekarang kita pergi nih ke gudang 1. Ao Tianlong berkata, setelah penyelidikan yang panjang, Anda memberitahuku bahwa nggak ada petunjuk satupun. Sebenarnya, apa yang kau kerjakan? Leng Yue menjawab nih, aku curiga masalahnya ada pada keluarga Huang, tapi aku nggak punya bukti. Ao Tian membalas nih, itu hanyalah omong kosongmu. Saya menyaksikan pemantauan Museum Huang untuk memastikan barang-barang itu tidak ditukar. Gak seorang pun dari fraksi selatan yang pernah menyentuh topeng Raja Shu. Dan kemungkinan besar fraksi utara akan diundang. Kalian berdua juga gak masuk akal. Kemudian periksa siapa yang menemukannya untukku, dan aku akan berikan banyak hadiah. Setidaknya itu udah cukup. Lalu tiba-tiba seseorang datang nih. Ketua, marah itu memperburuk kesehatanmu. Di usiamu, kau harus belajar lebih banyak tentang pelestarian kesehatan. Ternyata itu adalah Xiaoke nih. Ao Tian merespon, jangan bersembunyi di kantor dan melakukan push up. Pergi dan periksa segera. Xiaoke menggunakan topengnya nih. Datang-datang pakai topengnya. Kenapa mereka nggak berlutut ketika mereka melihat raja ini? Leng Yue membalas, hei, apa kau tidak melihat leluconnya? Kenapa masih berlutut? Kalian berlutut seperti seekor babi. Tapi ternyata Ao Tianlong juga berlutut nih. Xiaoke, aku benar-benar berlutut. Aku yakin. Lalu Xiaoke menyerahkan topengnya nih. Laporkan ke bos, tugas selesai. Ao Tian merespon, nah, jenderal harimau yang sebenarnya. Leng Yue, kau harus belajar lebih banyak dari Xiaoke dan jangan main-main sepanjang hari. Dalam hati Leng Yue, aku main-main? Ya baik-baik aja atau enggak? Ngomong-ngomong, ada kasus sulit di regu kejahatan. Aku harap kau dapat membantu. Siapa yang akan kau tuju? Aku pergi. Dalam hati Xiaoke, Yanan ada di grup kriminal, jadi aku bisa bertemu dengannya dengan cara yang benar. Ao Tianlong berteriak nih, soalnya Xiaoke baru aja bergabung dengan Perisai Merah. Gak lama kemudian, dia memiliki semangat dan keberanian seperti ini untuk menjadi yang pertama dan berani dalam dedikasi. Dan bagaimana dengan kalian? Dalam hati Leng Yue, sebagai seorang prajurit tua Perisai Merah, maksudnya veteran Perisai Merah, aku hanya bekerja seperti mesin dan kehilangan hasratku. Aku sangat rendah jika dibandingkan dengan Xiaoke. Aku juga pergi. Sekarang kita pergi nih ke Xiaoke, Leng Yue, dan juga petugas Fang. Petugas Fang berkata, kematiannya sama, jadi kami melakukan merger. Ada pola bagi pembunuh untuk melakukan kejahatan, yaitu tanggal 15 setiap bulan lunar. Oh ya, ini ada di kantor ini kejahatan ya. Xiaoke berkata nih, itu adalah malam bulan purnama. Leng Yue bertanya, itu bukan vampir kan? Aku tidak mengesampingkannya, tetapi gak peduli siapa pembunuhnya atau apa. Hari ini adalah kesempatan bagus untuk menangkapnya. Xiaoke berkata nih, jangan diputar. Hari ini tepat pukul 15. Petugas Fang berkata, ini akan segera menjadi gelap. Ikuti aku. Dan mereka semua pergi nih makan nih. Nih mie daging sapi Shenhao. Widih. Leng Yue berkata, kau hanya makan ini? Bukannya ini terlalu mengerikan? Petugas Fang merespon nih, sebenarnya ada subsidi makanan, tetapi ini yang paling nyaman dan gak akan menunda tugas. Sudah lama aku gak mau makan mie instan, jadi seperti itu. Xiaoke berkata, 2 selirku, ini yang kuberikan untukmu. Cukup, hentikan. Lalu tiba-tiba ada orang nih lompat. Hei tuh, di sana. Leng Yue langsung pakai sniper nih. Hari ini aku datang ke sini dengan persiapan. Lihat aja, Leng Yue berhasil menembaknya nih. Targetnya ada di jalan tikus nomor 18. Satu kelompok mengepung kiri dan kelompok kedua meniru jalan belakang. Baik, ini apa sedang terjadi? Semua pendukung, halo. Target memiliki pistol dan seorang teman ditembak dan meminta dukungan. Leng Yue berkata, makan mie instanmu, aku harus selalu membantumu. Nah, Leng Yue pakai kayak iketan tuh buat slide gitu loh, pakai tali kayak Dragon Fox, Flying Fox, Dragon Fox. Dia langsung berpindah gedung dan langsung lari nih. Menurut pendapatku, aku masih jauh bergabung dengan Perisai Merah. Nah, si Leng Yue mengeker dan tembakannya harusnya mengenainya. Enggak, tembakannya nggak kena, tipis. Pergilah dan nikmati makananmu. Lalu orang itu langsung menembak balik nih ke arah Leng Yue. Tapi tembakannya dengan cepat langsung ditangkap oleh Xiaoke menggunakan tangannya. Kau menangkap pelurunya? Xiaoke merespon nih, ini hanyalah masalah kecil. Yang penting kau nggak apa-apa. Bagaimana mungkin? Xiaoke berkata nih, ini bukan saatnya untuk jadi terpesona. Baik, sambil Xiaoke menggendong Leng Yue menembak nih dari atas. Tapi ini tuh itu loh guys. Ini tuh si Lone Wolf guys, yang dihidupkan kembali nih sama si yang dewa itu. Nah, ditembak terus nih, tapi serangannya nggak kena-kena. Aku ingin dia tahu apa itu menembak. Bajingan ini nggak mati. Nah, tuh Xiaoke sadar tuh kalau dia masih hidup. Aku ingin memprediksi prediksinya. Si Lone Wolf terus berlari dan akhirnya tembakannya berhasil kena nih. Tembakan si Leng Yue headshot kena kepalanya. Lalu mereka menghampiri mayat nih dari si Lone Wolf. Xiaoke berkata, keahlian menembakmu sangat bagus. Tolong ajari aku nanti. Leng Yue merespon, kau menghentikan peluru untukku. Itu nggak masalah. Xiaoke bertanya,
apa yang sedang kau lakukan? Ternyata si Leng Yue masih nembakin kepalanya nih. Perbaiki pistolnya untuk mencegah apa yang baru aja terjadi. Xiao Ke berkata, aku tahu orang ini adalah tentara bayaran di segitiga emas. Terlepas dari statusnya, selama pembunuhnya tertangkap, misi kita selesai. Petugas Wang berkata, bagus sekali, aku akan meminta kredit padamu. Oh ya, kirim yang terluka ke rumah sakit dan mayatnya ke ruang forensik. Kenapa aku selalu merasa ada yang salah? Terus tangan Xiao Ke diperban nih. Leng Yue bertanya, apa kau ingin minum? Tentu. Ternyata kita melihat nih si Chia Xing. Mimin lupa namanya dewanya siapa, cuma karena dia perkenalin diri Chia Xing aja ya. Si Chia Xing ternyata kena tuh kakinya kena tembakan. Xiao Ke, sekali lagi kau mengacaukan rencanaku. Aku ingin membunuhmu. Aku ingin membunuhmu malam ini. Aku ingin makan. Berkat membesarkan serigala tunggal sebagai pengganti kematian. Kalau tidak, aku akan terungkap kali ini. Nah, dia pun lari terus nih jalan, kabur gitu kan. Nah, sekarang ada di forensik nih. Mereka sedang menyelidiki mayat dari si Lone Wolf. Seorang dokter berkata nih, 3 luka tembak fatal bagi departemen forensik. Dokter yang kanan berkata, tapi anehnya darahnya dalam keadaan semi koagulasi. Lalu tiba-tiba si Lone Wolf bangun dan langsung membunuh para dokter. Lalu Xiao Ke dan juga Leng Yue pergi ke klub nih. Leng Yue berkata, kau terlihat cukup dewasa. Apa kau sering membawa perempuan untuk bermain? Xiao Ke merespon, enggak, ini adalah yang pertama kalinya bagiku. Alah, pria suka mengatakan pertama kali. Xiao Ke merespon nih, ini bukan pertama kalinya, aku akui. Oh ya, ngomong-ngomong, apakah kau memukul serigala tunggal di tembakan pertama? Si Leng Yue berkata nih, hey, apa yang kau tanyakan saat ini? Bukankah ini akan mengganggu suasana yang terjadi saat ini? Xiao Ke melanjutkan nih, ini masalah besar, jadi tolong katakan yang sebenarnya. Itu benar, aku mengenainya. Hah? Dengan cepat, Xiao Ke langsung pergi nih. Hey, kenapa kau terburu-buru? Xiao Ke menjawab, enggak, sesuatu akan terjadi. Ayo, saat Xiao Ke pergi ke tempat forensik, sesuatu benar-benar terjadi. Dia bukanlah satu-satunya orang yang melakukannya. Pasti dia memiliki majikannya. Siapa di sana? Saat Xiao Ke melihat, ternyata si Lone Wolf menyerang si petugas Wang. Petugas Wang di sini tumbang nih, pingsan mungkin ya. Aku akan mencabik-cabikmu. Lalu Xiao Ke menembaknya sampai badannya bolong. Tapi si Lone Wolf nggak mati dan dia maju. Hah, dia kebal. Dan Lone Wolf langsung menyerang nih. Tapi Xiao Ke berhasil menahannya dengan memunculkan bukunya. Xiao Ke mencoba mengambil jiwanya. Aku akan mengambil jiwamu. Kita lihat, apa kau masih bisa hidup? Tapi ternyata serangannya gagal dan si Lone Wolf menyerang balik. Hah, gak bekerja. Apa maksudnya ini? Lalu si Lone Wolf maju lagi nih. Tapi dengan cepat Xiao Chow muncul dan menahan serangannya. Ini adalah budak dewa yang diciptakan oleh kekuatan cahaya ilahi, tidak memiliki jiwa dan dapat dihancurkan oleh darah anjing hitam. Xiao Ke bertanya, darah anjing hitam, di mana aku bisa menemukannya? Xiao Chow menjawab, tanpa darah anjing, darahmu baik-baik aja. Hah? Apa kau serius? Lalu Xiao Ke melepas perbannya nih dan menahan dan langsung menyentuh kepala dari Lone Wolf menggunakan tangan yang tadi terluka tuh. Dan si Lone Wolf langsung kesakitan dan dia pun langsung musnah. Xiao Ke berkata, sulit untuk menghilangkan kebencianku, bahkan jika aku frustasi. Lalu kita pindah ke Chia Xing. Budak dewa sudah mati dan serangan baliknya sangat menyakitkan bagiku. Tampaknya aku harus lebih berhati-hati lagi untuk selanjutnya. Xiao Ke, aku telah disiksa oleh kalian para manusia. Aku membencimu selamanya. Tunggu aja. Lalu Xiao Ke nangis nih petugas Wang karena kayaknya entah mati entah pingsan. Xiao Ke beli pil tahu wantan banyak banget. Ini, makan ini tahu wantan. Kau akan hidup setelah memakannya. Xiao Chow berkata, tenanglah, dia baik-baik aja. Lalu dikasih nih. Dan akhirnya Xiao Chow bangun. Kau akhirnya bangun. Aku pikir kau sudah mati tadi. Kau menyelamatkanku lagi. Aku khawatir aku tidak mampu menembusnya dalam hidupku. Xiao Chow berkata, menyebalkan sekali. Kau harus lebih menghargai hasil jerih payah orang lain. Sangat melelahkan untuk membuat pil obat ini. Terus setiap orang dikasih nih tahu wantan. Loh, kenapa aku hidup lagi? Aku ingat perasaan aku udah mati. Xiao Ke berkata nih, beri makan semua orang. Selamatkan sebanyak mungkin yang kau bisa. Gak masalah, meskipun kau selalu mengalami kesulitan. Xiao Chow, beri aku beberapa pakaian xiayi yang berwarna-warni. Jadi aku gak perlu bolak-balik menyelamatkan orang di masa depan. Berapa banyak yang kau mau? 1 untuk Chia Xin, 1 untuk Yu Qiao, 1 untuk Qing Sui, 1 untuk Leng Yue, dan 1 untuk Yanan. Cime juga gak buruk. Dia harus memilikinya. Ini akan menjadi 7 buah, termasuk milikku. Apa kau yakin? Tentu saja. Ting, nilai konsumsi Shenhao adalah 10 miliar dan sisanya 150 miliar. Nilai konsumsi Shenhao adalah 10 miliar dan sisanya 130 miliar. Nilai konsumsi Shenhao adalah 10 miliar dan sisanya 90 miliar. Xiao Chow, apa kau membuat kesalahan nih? Apa kau familiar dengan pembukuan? Xiao Chow, aku gak akan pernah menemuimu lagi dan kau sebelumnya telah memohon padaku. Kenapa kau tidak memberiku diskon?
Hah, kau membeli pakaian untuk wanita lain dan meminta diskon padaku, hah? Apa kau pikir aku ini wanita murahan? Dah, sama tinggal. Dan Cao Cao pun masuk ke kalungnya nih. Petugas Fang berkata, semua orang sudah diselamatkan. Jangan sedih lagi. Xiao Ke berkata nih, aku akan memberimu rompi anti peluru yang setara dengan 1 nyawa lagi. Si Fang Yanan merespon nih, bukankah ini terlalu jelek? Dalam hati Xiao Ke, pakaian yang dibeli seharga 100 juta dianggap jelek. Ting, menangkan perang pertahanan bang dan kembalikan 20 miliar. Selamatkan perusahaan mobil Taucha dan kembalikan 20 miliar yuan. Oh ya, kembalikan tuh kurang lebihnya feedback ya, cuma kayaknya beda bahasa aja. Temukan topeng emas, picu hadiah ganda, dan feedback 2 miliar yuan. Selesaikan kasus mumi, picu hadiah ganda, dan feedback 3 miliar. Hasil akhir perhitungan umpan balik, nilainya semua saldonya adalah 135 miliar yuan. Setidaknya itu masih oke lah. Lalu si petugas Fang berkata, itu gaun ini terlalu terbuka, itu memalukan, tapi aku akan memakainya. Petugas Fang berkata nih, ada banyak orang yang melihat. Xiao Ke merespon, di mana ada orang yang hidup di sini? Mereka semua mati. Ada begitu banyak orang di sini. Si kapten ya, si kepala berkata nih, seperti yang diharapkan dari Red Shield. Dia benar-benar seorang pahlawan. Iya. Yaudah, kami pergi dulu. Kapten Fang, kau juga cukup beruntung. Aku akan memberimu 3 hari libur untuk beristirahat. Hehehe. Tidak, jangan tinggalkan aku. Hei, Xiao Ke, turunkan aku. Xiao Ke berkata, semakin kau memberontak, semakin kuat aku. Hei, Xiao Ke berkata, hari ini aku akan membuatmu bahagia. Tidak, aku masih belum siap. Jangan khawatir, cepat. Baiklah, oke. Lalu Xiao Ke seperti mengambil sesuatu nih dari tubuh si Fang Yanan. Seperti yang diharapkan, Sheng Kuan meninggalkan ini. Jika aku tidak mengeluarkannya, akan ada masalah tanpa akhir. Apakah ini udah berakhir? Kau tidak bermaksud membiarkanku? Xiao Ke berkata, kau harus beristirahat. Apa sih yang kau lakukan? Lalu Xiao Ke pergi nih ke rumah Cao Cao. Cao Cao berkata, ini adalah segel roh hakim. Dia menggunakannya untuk mengendalikan serigala tunggal. Aku akan membunuhnya sekarang. Tunggu, aku bisa menggunakannya untuk menemukannya. Ini hanya membutuhkan waktu. Baik, inisiatif lebih baik daripada pasif. Dan juga itu mudah digunakan sebagai pelacak. Jadi kau suka mengambil inisiatif. Hei, Cao Cao, apa yang kau lakukan? Tentu saja mengambil inisiatif. Malam ini istana ini akan memerasmu. Xiao Ke merespon, setidaknya simpanlah sedikit. Aku masih punya 1 lagi di luar. Nah di luar, Xiao Ke berkata nih, nggak lagi. Itu sangat melelahkan. Petugas Fang berkata, aku benar-benar gak tahu bagaimana cara menjaga dirimu sendiri. Apakah kau gak takut masuk angin? Aku gak menyangka kau menjadi seorang pria. Selamat istirahat. Nah terus besoknya nih, Xiao Ke dan juga petugas Fang pergi ke restoran Italian cuisine. Terus petugas Fang berkata, apa kau gak masalah dengan penampilanmu ini? Xiao Ke merespon nih, ini hanya sarapan pagi. Kenyamanan adalah yang terpenting. Nah terus mereka duduk. Nah kita melihat nih, 2 orang ini nih, yang kiri adalah Wu Yan, yang kanan adalah Cao Pin, manajer umum Hotel Chiang Cheng. Wu Yan berkata, sayang, mendekatlah, aku akan menguploadnya ke sosmedku. Nah terus ini pemrosesan foto. Setelah dilihat, si Wu Yan melihat nih, Xiao Ke pakai celana pendek gitu kan. Bagaimana bisa orang ini datang untuk makan dengan celana pendek dan sandal? Ini terlalu buruk. Si Cao Pin merespon nih, umumnya tidak ada peraturan tertulis tentang harus memakai baju formal untuk makan siang dan malam. Enggak, itu bisa menurunkan citra restomu. Aku harus menyingkirkannya. Lalu Yan melihat nih si petugas Fang. Yo, bukankah ini petugas Fang? Petugas Fang merespon nih, ternyata Wu Yan, bagaimana kabarmu baru-baru ini? Sangat baik. Aku nggak bisa bergaul di Haicheng pada awalnya. Lalu aku datang ke Chiangcheng. Hasilnya, aku bertemu dengan orang yang tepat. Dalam hati si Wu Yan, saat itu, aku bekerja paruh waktu di klub malam hanya untuk ditangkap oleh Fang Yanan. Wu Yan berkata nih, tapi aku ingin mengucapkan terima kasih banyak. Kalau kau tidak melaporkanku, aku tidak akan dikeluarkan dari akademi kepolisian. Dalam hati Wu Yan, aku gak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku. Terima kasih. Ini orang, apa kau gak mengerti? Wu Yan bertanya, Yanan, apakah ini pacarmu? Ini... Wu Yan berkata nih, menggunakan celana pendek dan sendal, datang ke sini untuk makan malam. Apa kau memiliki kualifikasi? Ini adalah restoran Italia paling mewah di Chiangcheng. Tempat ini hanyalah untuk orang elit. Pelanggan harus memakai pakaian formal untuk datang untuk makan, bukan menggunakan pakaian orang gembel. Apa itu pakaian formal? Wu Yan menjelaskan nih, setidaknya kau harus memakai dasi. Xiao Ke berkata, ini mudah ditangani. Yo, bolehkah aku meminjam dasimu? Orang itu berkata, enggak. Tapi Xiao Ke ngeluarin duit nih. Gimana? Apakah ini baik-baik aja? Tuan, apakah Anda memerlukan yang lain? Saya punya banyak. Xiao Ke merespon nih, apa kau berbicara bahasa Cina? Yaudah, gimana? Apa sekarang oke?
silahkan pergi. Jangan mempengaruhi nafsu makanku. Hah? Uyang berkata, ini dia cuaca untuk makan di sini. Tapi aku katakan, hari ini nggak ada gunanya kalau kau punya uang. Kau nggak diterima di sini. Silahkan keluar. Uyan, kenapa kau mengusir kami? Hak apa yang kau miliki? Intinya, sayangku ini adalah manajer di tempat ini. Di sini, dia memiliki keputusan akhir. Cepat, keluar sekarang. Keluar dari sini. Aku nggak ingin datang ke sini. Dalam hati petugas Fang, dia sungguh menjengkelkan. Lalu Xiaoko mengambil HP-nya nih. Xiaoko berkata, kau nggak harus pergi. Mereka lah yang akan pergi. Kau cukup bermulut besar. Sebenarnya, aku nggak ingin menggertak yang kecil dengan yang besar. Tetapi kau terlalu berani menindas yang kecil dengan yang besar. Yang mana Hotel Changcheng? Baik, selesaikan untukku. Petugas Fang berkata, ayo pergi, jangan membuatmu kehilangan muka. Uyang berkata, menghubungi koneksi. Di Changcheng, aku memiliki hubungan dengan sayangku ini. Dan kau adalah seekor tikus got, mengerti? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe, biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.